secara tegas diatur di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Junto pasal 22E ayat 1 yang berbunyi, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Junto pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. 3.12 menimbang bahwa oleh karena perkara pengaduan diadukan oleh pengadu saudara Muhammad Azhari sebagai masyarakat secara perseorangan terhadap anggota DPR, maka pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan status quo. Menimbang bahwa karena perkara pengaduan saudara Muhammad Azhari terhadap gugatan pelanggaran kode etik DPR RI yang diduga dilakukan oleh Yang Terhormat Dr. Haji Bambang Susatyo, SE, SH, MPA, anggota fraksi Partai Golongan Karya dengan nomor anggota 307, berasal dari daerah pemilihan Jawa Tengah 7. Maka MKD berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pengaduan aquo. Menimbang oleh karena kelengkapan alat bukti perkara pengaduan aquo, maka Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan menindaklanjuti perkara pengaduan aquo. Menimbang bahwa pengadu pada pokoknya mengendalikan bahwa teradu selaku Ketua MPR mengatakan bahwasannya jika partai politik telah sepakat untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan memastikan siap melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, termasuk untuk menyiapkan aturan peralihannya. Menimbang bahwa teradu telah diundangkan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI pada tanggal 20 Juni 2024 dalam rangka permintaan keterangan perkara pengaduan aquo. Namun teradu tidak hadir dan menjawab surat panggilan sidang melalui surat. Menimbang bahwa alasan ketidakhadiran teradu sebagaimana dimaksud dalam surat teradu, maka Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI berpendapat bahwa surat dari teradu yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI tanggal 19 Juni tahun 2024 perihal pemanggilan sidang tidak dapat dijadikan dasar teradu untuk tidak memenuhi panggilan sidang. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI karena alasan teradu tidak hadir bukan merupakan tugas negara yang dibuktikan dengan surat keputusan pimpinan DPR dan surat keterangan pimpinan komisi atau pimpinan fraksi sesuai ketentuan yang berlaku. Menimbang bahwa sikap atau tanggapan saudara teradu yang menyampaikan dalam surat teradu kepada Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI bahwa aduan yang disampaikan kepada MKD DPR RI tersebut tidak tepat. Bahkan patut diduga pelapor telah menyebarkan berita bohong yang selain bertentangan dengan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Maka Mahkamah Kehormatan Dewan berpendapat bahwa hal tersebut diduga sebagai bentuk intimidasi atau menakuti-nakuti teradu terhadap pengadu dan merupakan pernyataan atau sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Selanjutnya, hal tersebut diduga sebagai bentuk pelanggaran kode etik. Menimbang bahwa teradu sebagai anggota DPR sekaligus Ketua MPR RI telah berpotensi membuat kegaduhan suasana politik dengan membuat pernyataan di media massa yang seolah-olah pernyataan tersebut merupakan pernyataan institusi lembaga MPR RI. Menimbang bahwa perbuatan teradu telah mengakibatkan kesimpang siuran informasi di masyarakat terkait rencana amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang disampaikan teradu. Karena apa yang disampaikan teradu bukan merupakan suatu hasil keputusan rapat yang disepakati oleh seluruh unsur fraksi di MPR RI.
menimbang bahwa terungkapnya dalam fakta persidangan bahwa adanya rapat gabungan MPR RI tanggal 30 Mei 2024 yang dihadiri semua fraksi dan kelompok yang rata-rata diwakili oleh sekretaris fraksi dan dihadiri juga oleh para pimpinan MPR RI, yaitu Pak Bambang Susatyo, Bu Riri, Pak Fadil Muhammad, Pak Hidayat Nur Wahid, Pak Amir Puskara, dan Pak Ahmad Basara. Menimbang bahwa dalam rapat gabungan MPR RI tanggal 30 Mei 2024, sikap fraksi Partai Gerindra adalah setuju keempat substansi yang sedang dibahas untuk selanjutnya dipelajari oleh fraksi agar didiskusikan lagi pada rapat gabungan selanjutnya. Adapun keempat substansi tersebut yaitu A. Draft PPHN. Kami silakan ke yang mulia. Pokok-pokok haluan negara. B. Pengundangan-undangan DPR, MPR. C. Draft tata tertib MPR serta perubahannya. D. Majelis Kehormatan MPR RI. 3.23. Menimbang bahwa terhadap pokok perkara pengadu AQUO, MKD berpendapat pada pokoknya ada dua hal yang patut untuk dipertimbangkan, yaitu pertama, terkait dugaan pelanggaran kode etik DPR oleh teradu, dan kedua, terkait sanksi yang diberikan kepada teradu. 3.24. Menimbang bahwa perbuatan teradu merupakan perbuatan tidak menaati kode etik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 2 ayat 4 junto pasal 3 ayat 2 junto pasal 20 ayat 1 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2015 tentang kode etik yang berbunyi pasal 2. 1. Anggota dalam setiap tindakannya harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan. Dan ayat 2, anggota bertanggung jawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, dan mempergunakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Junto pasal 20 ayat 1 pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh anggota merupakan pelanggaran kode etik. 3.25. Menimbang bahwa terhadap hal pertama pokok pengaduan AQUO bahwa teradu diduga melanggar kode etik DPR berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas. Setelah mendengarkan keterangan pengadu, mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan memeriksa bukti dokumen pengadu, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menyimpulkan bahwa teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 3.26. Menimbang bahwa terhadap hal kedua pokok perkara pengaduan AQUO bahwa sanksi yang diberikan kepada teradu berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas. Setelah mendengarkan keterangan pengadu, mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan memeriksa bukti-bukti dokumen pengadu, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menyimpulkan bahwa teradu diberikan sanksi dengan kriteria ringan dan diberikan teguran tertulis. 4. Amar putusan. MKD memutuskan dan mengadili sebagai berikut. 1. Menyatakan teradu berbukti melanggar. 2. Memberikan sanksi kepada teradu berupa sanksi ringan dengan teguran tertulis. 3. Kepada teradu agar tidak mengulanginya dan lebih berhati-hati dalam bersikap. Putusan ini ditetapkan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 yang bersifat utuh, yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota MKD DPR RI. Dan sekarang dibacakan dalam sidang MKD pada hari ini, Senin tanggal 24 Juni 2024, serta menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan. Demikian putusan saya bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang selesai.